Bismillah, hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai konsentrasi larutan. Jadi ini bagian kedua dari pembahasan konsentrasi larutan, dan diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini, diharapkan kalian dapat menerapkan satuan konsentrasi normalitas dalam perhitungan pembuatan larutan, kemudian menerapkan satuan konsentrasi ppm dan ppb dalam perhitungan pembuatan larutan, kemudian yang ketiga menerapkan satuan konsentrasi molalitas dalam perhitungan pembuatan larutan, serta yang terakhir menerapkan satuan konsentrasi fraksi mol dalam perhitungan pembuatan larutan. Kita mulai dari pembahasan mengenai kenormalan atau normalitas, atau simbolnya adalah N kapital. Kenapa harus N kapital? Karena N kecil, ingat, itu adalah simbol untuk mol. Jadi biar tidak tertukar-tukar, harap konsisten menuliskan lambang atau simbol konsentrasi. Jadi normalitas simbolnya adalah N besar atau N kapital, kalau mol itu N kecil ya. Jadi kenormalan atau normalitas ini didefinisikan sebagai satu satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah ekivalen zat terlarut dalam tiap 1 liter larutan, atau kalau dalam ukuran mili berarti jumlah mili ekivalen zat terlarut dalam 1 ml larutan. Ambil contoh di sini, misalkan ada larutan NaCl 5N, itu artinya ada 5 ekivalen NaCl dalam tiap 1 liter larutan. Atau contoh lain, larutan NaOH 2N, itu berarti ada 2 ekivalen NaOH dalam tiap 1 liter larutan. Nah, rumus untuk kenormalan atau normalitas ini berdasarkan definisi yang sudah dibahas tadi adalah N sama dengan ekivalen per liter. Kita lanjutkan ke rumus perhitungan dari normalitas itu. Jadi berdasarkan definisi tadi, normalitas dirumuskan sebagai ekivalen per liter. Nah, apa yang dimaksud dengan ekivalen? Ekivalen ini adalah satu satuan kimia yang bisa kita hitung dengan rumus massa dibagi dengan bobot ekivalen atau BE, atau rumusnya adalah ekivalen sama dengan W per BE. Sehingga dari situ rumus kenormalan bisa kita rubah menjadi N sama dengan W per BE dikali dengan liter, atau jika massa yang akan kita hitung, kita bisa tuliskan W sama dengan N dikali dengan BE dikali dengan liter. Nah, bagaimana cara menentukan BE? Nah, BE ini bisa kita hitung dengan rumus mm per valensi, sehingga rumus kenormalan bisa kita modifikasi lagi menjadi N sama dengan W per mm per valensi dikali dengan liter, atau jika valensi kita tarik ke atas agar tidak terdapat dua pecahan dalam satu rumus, maka rumus normalitas dapat dituliskan sebagai N sama dengan W dikali valensi per mm dikali liter. Atau jika yang akan kita hitung adalah massanya, berarti rumusnya adalah W sama dengan N dikali mm dikali liter per valensi. Nah, ingat rumus dari molaritas yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, M itu adalah sama dengan W per mm kali liter. Kalau kita bandingkan dengan rumus normalitas yang N sama dengan W kali valensi per mm kali liter, kita perhatikan W per mm kali liter ini masuk sebagai molaritas, sehingga antara normalitas dan molaritas bisa kita hubungkan dengan rumus N sama dengan M dikali dengan valensi, di mana N adalah kenormalan atau normalitas dengan satuan ekivalen per liter, kemudian W adalah massa zat terlarut dalam gram, kemudian mm adalah massa molar zat terlarut dalam satuan gram per mol, kemudian ada M, ini adalah molaritas dalam mol per liter, kemudian ada BE. BE ini disebut berat ekivalen atau bobot ekivalen, satuannya adalah gram per ekivalen, kemudian L adalah volume larutan dalam liter, kemudian valensi ini adalah valensi senyawa dengan satuan ekivalen per mol. Kalau kita lihat pada rumus sebelumnya yang menghubungkan antara normalitas dengan molaritas adalah N sama dengan M dikali dengan valensi. Berarti yang membedakan adalah normalitas dengan molaritas adalah pada valensi senyawa. Bagaimana cara menentukan valensi senyawa? Jadi menentukan valensi senyawa ini tergantung kepada reaksi apa yang akan dialami oleh senyawa tersebut. Jadi untuk penentuan valensi dibagi atas 3 cara.
dibagi atas 3 reaksi, yaitu reaksi asam basa, kemudian ada reaksi kompleks, kemudian ada reaksi redoks. Saya akan menjelaskan detail untuk reaksi asam basa, sementara untuk 2 cara yang lain nanti akan dijelaskan sekilas saja. Nanti pendalamannya akan dilanjutkan di mata pelajaran kimia analisis kelas 2 ya. Nah, untuk reaksi asam basa, senyawa dibagi atas 3 cara penentuan valensi, yaitu untuk senyawa basa, kemudian senyawa asam, dan senyawa garam. Untuk senyawa basa, valensinya bisa ditentukan dari jumlah ion OH- yang terikat pada senyawa tersebut. Jadi berapa OH yang diikat, itulah valensinya. Jadi contoh misalkan senyawa NaOH, karena OH-nya hanya 1, maka NaOH masuk sebagai basa bervalensi 1. Atau contoh berikutnya adalah MgOH 2 kali. Ini adalah senyawa yang bervalensi 2 karena mengikat 2 OH. Kemudian ada FeOH 3 kali, OH-nya ada 3, berarti ini adalah basa bervalensi 3. Nah, untuk asam, valensinya ditentukan berdasarkan jumlah ion H+ yang terikat pada senyawa asam tersebut. Jadi contoh asamnya HCl, jumlah hidrogen atau H+-nya hanya 1, maka HCl ini adalah asam bervalensi 1. Atau H2SO4, H+ yang terikat adalah 2, maka H2SO4 ini adalah asam bervalensi 2. Atau H3PO4, H+ yang terikat adalah 3, maka H3PO4 ini termasuk asam bervalensi 3. Nah, kemudian ada garam. Garam ini valensinya ditentukan berdasarkan jumlah mol asam atau basa bervalensi 1 yang ekivalen atau setara bereaksi dengan senyawa garam tersebut. Jadi berarti untuk garam ini, agar dapat kita tentukan valensinya, kita harus uji coba reaksikan dia dengan asam atau basa bervalensi 1. Asam atau basa bervalensi 1 gampangnya bisa kita ambil, kalau mau uji coba dengan asam bisa pakai HCl, kalau mau menguji coba dengan basa kita bisa pakai NaOH atau KOH juga bisa ya. Jadi misal nih, garamnya adalah MgCO3. Kita mau tentukan valensinya, maka yang kita lakukan MgCO3 kita coba reaksikan dulu dengan NaOH boleh, dengan HCl pun boleh. Misalkan nih dengan NaOH, maka MgCO3 tambah dengan NaOH, hasilnya adalah MgOH 2 kali ditambah dengan Na2CO3. Setelah disetarakan, ternyata koefisien NaOH-nya adalah koefisien 2, berarti MgCO3 ini adalah garam bervalensi 2. Jadi valensinya ditentukan dari berapa koefisien asam atau basa yang bereaksi dengan garam tersebut. Jadi MgCO3 ini bervalensi 2. Contoh lain misalkan garam Fe2SO4 3 kali. Nah, kita uji coba. Kali ini misalkan kita coba dengan HCl. Setelah direaksikan, hasilnya adalah menghasilkan FeCl3 dan 3H2SO4. Setelah disetarakan, kita peroleh koefisien untuk asam bervalensi 1 yang bereaksi dengan Fe2SO4 3 kali adalah koefisien 6. Maka Fe2SO4 3 kali ini adalah garam bervalensi 6. Nah, itu cara untuk menentukan valensi dari garam. Nah, kalau misalkan garamnya ini adalah garam yang angka indeksnya berbeda, ini sebenarnya ada cara singkat yang bisa kita gunakan, tapi ini cara singkat yang hanya berlaku jika anion tersebut jika garam tersebut angka indeks anion atau kationnya berbeda ya. Jadi kalau angka indeksnya berbeda bisa kita gunakan cara ini. Jadi contoh nih, Fe2SO4 3 kali. Nah, kita cek angka indeks kationnya berapa. Kationnya adalah Fe, angka indeksnya angka indeks 2. Anionnya adalah apa? Anionnya adalah SO4. SO4 ini angka indeksnya berapa? Angka indeksnya adalah 3. Maka kita kalikan angka indeks kation dengan anion, itulah valensinya. Jadi kationnya 2 dikali dengan anionnya 3, 2 kali 3 sama dengan 6. Maka Fe2SO4 3 kali bervalensi 6. Ini cara singkatnya ya. Atau misalkan ada garam BaCl2. BaCl2 kita cek. Ba ini koefisiennya Ba ini angka indeksnya 1, kemudian Cl angka indeksnya 2. Kita kalikan 1 kali 2 sama dengan 2. Berarti valensi untuk BaCl2 adalah valensi 2. Atau contoh lain, Na2CO3. Hati-hati jangan terkecoh di senyawa ini. Kationnya adalah Na, angka indeksnya adalah 2. Perhatikan, pasangannya adalah CO3 ya, bukan CO. CO3 ini adalah anion satu kesatuan. Angka indeks CO3 berapa? Angka indeksnya 1. Jadi bukan angka indeks 3 ya, hati-hati. Kalau terkecoh orang bisa lihat ini 2 kali 3, padahal bukan. CO3 di sini adalah angka indeks 1 karena anion utuhnya adalah CO3 bukan CO.
ya. Jadi CO3 angka indeks 1, berarti valensi Na2CO3 adalah 2 dikali 1 atau sama dengan 2. Sebenarnya sih yang lebih teliti adalah jika kita reaksikan dengan asam atau basa. Ini adalah cara singkat saja, kalau mau digunakan boleh, tetapi ingat hanya berlaku jika angka indeks kation dan anionnya berbeda. Kalau angka indeks kation dan anionnya sama seperti dalam MgCO3, dalam MgCO3 kationnya 1, anionnya 1, maka cara singkat ini tidak berlaku. Harus kita reaksikan dengan asam atau basa bervalensi 1. Nah, dua reaksi berikutnya yang dapat digunakan untuk penentuan valensi senyawa adalah reaksi redoks dan reaksi kompleks. Kalau berdasarkan reaksi redoks, valensi ditentukan dari jumlah elektron yang dilepas atau diterima oleh suatu senyawa dalam reaksi redoks. Nah, detailnya seperti apa nanti mungkin bisa kita bahas saat kita bahas reaksi redoks di pembahasan kimia dasar di semester 2 ya. Jadi sabar-sabar dulu untuk kali ini kita fokus ke reaksi asam basa yang sudah saya jelaskan tadi saja. Kemudian yang ketiga adalah reaksi kompleks. Ini valensi dilihat dari jumlah ligan yang terikat pada suatu senyawa kompleks. Nah, untuk senyawa kompleks ini akan dibahas lebih lanjut di mata pelajaran kimia anorganik kelas 2 dan kimia analisis kelas 2. Jadi untuk saat ini fokus kita adalah penentuan valensi senyawa berdasarkan reaksi asam basa yang sudah saya jelaskan secara detail sebelumnya. Misalkan ada contoh soal perhitungan untuk normalitas. Misal ada soal hitung jumlah sater larut yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan BaCl2 2N. Maka dari soal ini kita cek yang diketahui adalah normalitasnya sebesar 2 ekivalen per liter. Kemudian ada volume larutan 500 ml atau kita rubah menjadi 0,5 liter. Kemudian MR BaCl2 tidak ada dalam soal, silahkan dihitung sendiri. Saya tidak tunjukkan lagi bagaimana cara menghitungnya. Saya anggap kalian sudah bisa menghitung MR BaCl2 di sini setelah dihitung adalah 208. Berarti BaCl2 adalah 208 gram per mol. Kemudian karena kita butuh nilai Be, kita perlu tahu valensi dari BaCl2. Valensi dari BaCl2 adalah 2 ekivalen per mol. Silahkan Anda cakar-cakar sendiri bagaimana cara memperoleh 2 valensi 2 ini dari 2 ekivalen per mol. Setelah ada valensi, kita hitung Be atau bobot ekivalen dari BaCl2, yaitu dengan rumus mm per valensi. Mm-nya adalah 208 gram per mol. Valensinya adalah 2 ekivalen per mol. Di sini molnya bisa kita coret sehingga akan kita peroleh hasil Be-nya adalah 104 gram per ekivalen. Yang ditanyakan di soal ini adalah massa dari BaCl2. Kita bisa selesaikan dengan menggunakan rumus perhitungan massa dengan rumus W sama dengan N dikali dengan Be dikali dengan liter. Masukkan nilainya 2 ekivalen per liter dikali dengan 104 gram per ekivalen dikali dengan 0,5 liter. Liter bisa kita coret, ekivalen bisa kita coret sehingga akan kita peroleh hasil massa BaCl2 sebesar 104 gram. Contoh berikutnya, misalkan tentukan normalitas larutan jika 14,2 gram natrium sulfat dilarutkan dengan air hingga volumenya 100 ml. Berarti dari soal ini yang diketahui adalah massanya sebesar 14,2 gram, ini massa sater larutnya. Kemudian volumenya 100 ml atau 0,1 liter. Kemudian senyawanya adalah Na2SO4, kita hitung MR-nya dulu, itu sebesar 142. Berarti Na2SO4 adalah 142 gram per mol. Kemudian valensi Na2SO4 adalah 2 ekivalen per mol, maka kita bisa hitung Be Na2SO4 dengan rumus mm per valensi atau sama dengan 142 gram per mol dibagi dengan 2 ekivalen per mol. Mol dicoret, hasilnya adalah 71 gram per ekivalen adalah Be dari Na2SO4. Yang ditanyakan adalah berapa normalitas larutan atau N. Maka kita selesaikan dengan rumus N sama dengan W dibagi dengan Be dikali dengan liter. W-nya adalah 14,2 gram dibagi dengan Be-nya 71 gram per ekivalen dikali dengan volumenya adalah 0,1 liter. Gramnya kita coret, ekivalen tarik ke atas sehingga hasil perhitungannya adalah 2 ekivalen per liter atau sama dengan 2N. Contoh berikutnya, hitung normalitas dari larutan asam sulfat 98% B per B jika diketahui kerapatan larutannya adalah 1,8 gram per mililiter. Jadi untuk soal ini kurang lebih
mirip seperti soal molaritas yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yang diketahui adalah persen B per B adalah 98% B per B, kemudian kerapatannya adalah 1,8 gram per mol. Kemudian MR asam sulfat setelah dihitung diperoleh nilainya adalah 98, kemudian MM asam sulfatnya adalah 98 gram per mol. Lalu valensi asam sulfat, ingat bila dari jumlah hidrogennya adalah 2 ekivalen per mol, kemudian dari sini kita bisa hitung Be asam sulfat dengan rumus MM per valensi atau 98 gram per mol dibagi dengan 2 ekivalen per mol, hasilnya adalah 49 gram per ekivalen. Yang ditanyakan dari soal ini adalah normalitasnya. Untuk menyelesaikannya, kita kembali, rumus dari normalitas adalah W per Be dikali dengan liter. Maka kita perlu menghitung berapa massa zat terlarutnya dan berapa volume larutannya dengan cara yang sama persis seperti saat kita menghitung atau mengkonversi dari persen B per B ke molaritas. Kita misalkan volume larutan adalah 1 liter atau 1000 ml, kemudian volume massa larutan dihitung dengan rumus volume dikali dengan kerapatan, akan diperoleh massa larutan sebesar 1800 gram. Kemudian massa zat terlarut dihitung dari persen dikali dengan massa larutan atau 98/100 dikali dengan 1800 gram, hasilnya adalah 1764 gram. Lalu kemudian masuk ke rumus normalitas. Perbedaannya di sini, kalau molaritas kemarin dengan rumus W per mm kali liter, kalau di normalitas rumusnya adalah W per Be kali liter. Kita masukkan 1764 gram dibagi dengan 49 gram per ekivalen dikali dengan 1 liter, hasilnya adalah 36 ekivalen per liter atau 36 N. Jadi perbedaannya terletak pada mm dan Be antara molaritas dengan normalitas, atau sama seperti perhitungan molaritas kemarin. Untuk perhitungan normalitas pun kita bisa gunakan rumus singkat, yaitu N sama dengan persen dikali dengan Bj dikali dengan 1000 per Be zat terlarut, di mana N ini adalah kenormalan dalam satuan ekivalen per liter, persen ini adalah persen B per B. Kalau kita masukkan nilainya berarti persen dibagi dengan 100. Kemudian Bj ini adalah berat jenis larutan dalam gram per mililiter, kemudian Be adalah bobot ekivalen zat terlarut dalam gram per ekivalen. 1000 ini adalah faktor konversi volume, satuannya adalah mililiter per liter kalau kita gunakan rumus singkat. Kalau kita gunakan rumus singkat, maka kita bisa hitung N sama dengan persen kali Bj kali 1000 mililiter per liter per Be zat terlarut, atau saat kita masukkan nilainya menjadi 98/100. Jadi ingat, persennya harus dibagi 100 kali 1,8 gram per mililiter kali 1000 mililiter per liter per 49 gram per ekivalen. Gram bisa dicoret, mililiter bisa dicoret, sehingga terakhir kita peroleh 36 ekivalen per liter atau sama dengan 36 N. Kalau prosesnya kemudian dilanjut ke proses pengenceran, jadi misalkan tentukan volume asam sulfat pekat 98% B per B dengan kerapatan 1,8 gram per mililiter yang diperlukan untuk membuat 900 ml asam sulfat 4N. Kemudian kita juga diminta untuk menentukan volume air yang ditambahkan. Maka dari soal ini akan kita gunakan rumus pengenceran. Jadi dengan cara perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya, dari persen 98% B per B ini dapat kita konversi, hasilnya adalah sama dengan 36 N. Nah, target kita adalah volume larutan asam sulfat 4N akan dibuat sebesar 900 ml. Maka dari situ kita gunakan rumus pengenceran, V1 dikali dengan N1 sama dengan V2 dikali dengan N2. V1 nya yang akan kita hitung, si volume asam sulfat pekat ini. N2 nya adalah 36N berdasarkan hasil konversi perhitungan yang sudah dijelaskan sebelumnya, sama dengan volume keduanya adalah 900 ml yang akan kita buat dikali dengan normalitas keduanya adalah 4N yang akan dibuat larutannya. Maka akan kita peroleh volume asam sulfatnya adalah 900 ml dikali dengan 4N dibagi dengan 36N, N-nya bisa dicoret, akan kita peroleh hasil sebesar 100 ml. Volume airnya tinggal kita hitung dari V2 dikurang V1 atau 900 ml dikurang 100 ml atau sama dengan 800 ml. Lanjutkan ke pembahasan mengenai ppm dan ppb.
ppm ini adalah part per million atau bagian per sejuta, sementara ppb ini adalah part per billion atau bagian per semiliar. Dari definisi bisa didefinisikan bahwa ppm ini adalah miligram zat terlarut dalam 1 liter larutan atau miligram suatu komponen dalam 1 kilogram sampel, atau untuk ppb adalah mikrogram zat terlarut dalam 1 liter larutan atau mikrogram suatu komponen dalam 1 kilogram sampel. Jadi misalkan untuk definisi ini kenapa kemudian disebut sebagai bagian per sejuta atau bagian per 1 miliar, karena kalau kita bandingkan antara massa dengan massa, miligram dalam 1 kilogram, 1 kilogram ini kalau dikonversi ke miligram berarti 1 kilogram sama dengan 1 juta miligram, berarti miligram per kilogram itu artinya miligram dalam tiap 1 juta miligram, makanya disebut sebagai bagian per sejuta. Demikian pula kalau kita berbicara ppb atau bagian per semiliar, 1 kilogram itu sama dengan 1 miliar mikrogram, berarti kalau mikrogram dalam kilogram berarti mikrogram dalam 1 miliar mikrogram, berarti itulah mengapa mikrogram per kilogram disebut sebagai part per billion atau bagian per 1 miliar. Lantas bagaimana dengan 1 liter? Apakah juga menyatakan bagian per 1 juta atau bagian per 1 miliar? Nah, jika pelarutnya adalah air, kita ketahui bahwa berat jenis air adalah 1 gram per mililiter atau sama dengan 1 kilogram per liter, sehingga 1 kilogram air itu setara dengan 1 liter air. Makanya miligram per kilogram dianggap setara dengan miligram per liter. Demikian juga mikrogram per kilogram dianggap setara dengan mikrogram per liter. Nah, rumus ppm berdasarkan definisi tersebut kemudian dapat dirumuskan menjadi ppm ini adalah massa zat terlarut dalam miligram per massa larutan dalam kilogram, atau kalau dalam hal larutan yang umum digunakan di laboratorium yang biasanya dipakai adalah miligram per liter, massa zat terlarut dalam miligram atau volume larutan dalam liter. Jadi yang umum untuk pembuatan larutan di lab yang kita pakai adalah miligram per liter ya. Nah, sementara untuk ppb ini adalah massa zat terlarut dalam mikrogram per massa larutan dalam kilogram atau massa zat terlarut dalam mikrogram per volume larutan dalam liter. Jadi sama seperti ppm tadi, untuk ppb rumus yang umum digunakan untuk pembuatan larutan di laboratorium adalah menggunakan rumus mikrogram per liter. Misalkan ada contoh soal, hitunglah jumlah magnesium sulfat yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan magnesium sulfat 1000 ppm. Berarti dari soal ini yang diketahui adalah ppm-nya sebesar 1000 mg per liter, kemudian volumenya adalah 500 ml atau sama dengan 0,5 liter. Yang ditanyakan adalah berapa massa MgSO4-nya. Maka kita bisa selesaikan dengan rumus ppm sama dengan miligram per liter, atau jika miligram yang akan dihitung berarti miligram sama dengan ppm dikali dengan liter, di mana miligram ini dapat kita hitung dengan memasukkan nilai ppm dan nilai volume dari yang diketahui dari soal tersebut. Berarti 1000 mg per liter dikali dengan 0,5 liter, liternya bisa kita coret sehingga kita peroleh hasil 500 mg, sehingga massa magnesium sulfatnya kita ketahui sama dengan 500 mg atau sama dengan 0,5 gram. Jadi biasakan dalam menghitung massa selalu ubah menjadi gram, karena neraca di laboratorium ini adalah neraca dalam satuan gram. Jangan sampai gara-gara kita lupa merubah dari 500 mg ke 0,5 gram, harusnya nimbangnya 0,5 gram, Anda malah pergi menimbang 500 gram gitu ya. Jadi biasakan rubah ke gram saja. Nah, contoh kedua ada tentukan konsentrasi natrium karbonat dalam ppm. Jika sebanyak 0,106 gram natrium karbonat dilarutkan dalam air hingga volumenya menjadi 100 ml. Jadi dari sini berarti yang diketahui adalah massa natrium karbonat sebesar 0,106 gram, atau kalau kita rubah ke miligram adalah 106 mg. Kemudian volumenya diketahui adalah 100 ml atau 0,1 liter. Yang ditanyakan adalah ppm Na2CO3-nya. Maka penyelesaiannya adalah bisa digunakan rumus ppm sama dengan miligram per liter, masukkan nilainya 106 mg dibagi dengan 0,1 liter, hasilnya adalah 1060 mg per liter atau 1060 ppm.
Untuk contoh pertama dan kedua tadi ini relatif simpel karena zat yang akan kita buat larutannya, konsentrasi ppm-nya itu sama dengan zat yang akan kita hitung massanya. Jadi misal saya menimbang magnesium sulfat, yang akan saya buat juga larutan magnesium sulfat sekian ppm. Nah, sementara di laboratorium kadang-kadang untuk membuat larutan biasanya seringkali berbeda antara zat yang akan kita buat konsentrasinya dengan zat yang ditimbang. Jadi misal seperti ini nih, ada soal hitung massa magnesium sulfat yang diperlukan untuk membuat 500 ml larutan Mg 1000 ppm. Jadi yang mau dibuat adalah larutan Mg 1000 ppm, tapi biasanya karena di laboratorium itu Mg tidak tersedia, maka dicarilah senyawa yang di dalamnya mengandung Mg. Jadi misal nih senyawa yang mengandung Mg adalah magnesium sulfat. Jadi yang ditimbang adalah magnesium sulfat, tapi yang diharapkan adalah larutan Mg. Maka untuk soal seperti ini, untuk menyelesaikannya kita harus memanfaatkan hukum perbandingan tetap yang telah kita bahas di hukum dasar kimia kemarin. Nah, dari soal ini yang diketahui adalah ppm magnesiumnya. Jadi 1000 ppm atau 1000 mg per liter ini adalah ppm-nya magnesium. Kemudian volume larutannya adalah 500 ml atau 0,5 liter. Sementara air magnesium diketahui adalah 24, silahkan cek di tabel periodik. Kemudian mr magnesium sulfat atau MgSO4 ini adalah 120. Yang ditanyakan adalah berapa massa magnesium sulfat yang harus ditimbang agar larutan Mg 1000 ppm tersebut jadi. Maka penyelesaiannya kita mulai dari rumus ppm sama dengan miligram per liter. Kita masukkan nilai ppm dan liternya, jadi miligram sama dengan ppm kali liter. Masukkan nilai ppm-nya 1000 mg per liter dikali dengan 0,5 liter. Liternya kita coret, kita peroleh hasil 500 mg. Tapi ingat, 500 mg ini bukan massa magnesium sulfat, tetapi massa Mg, karena ppm yang kita masukkan adalah 1000 ppm, itu adalah ppm-nya Mg. Maka 500 mg ini adalah 500 mg magnesium. Nah, sekarang bagaimana caranya menghitung massa magnesium sulfat sementara yang diketahui adalah massa magnesium? Nah, kita kembali ke rumus hukum perbandingan tetap. Dengan rumus massa yang dicari itu sama dengan mr atau ar zat yang dicari per mr atau ar zat yang diketahui dikali dengan massa yang diketahui. Yang kita cari adalah massa magnesium sulfat, yang diketahui adalah massa magnesium. Maka kita tinggal masukkan rumus W MgSO4 sama dengan mr-nya MgSO4 dibagi dengan ar-nya Mg dikali dengan massa Mg. Maka kita masukkan nilainya 120 per 24 dikali dengan 500 mg, hasilnya adalah 2500 mg, atau massa magnesium sulfatnya adalah 2500 mg atau sama dengan 2,5 gram. Silahkan Anda bandingkan dengan contoh 1 tadi, perbedaannya di mana, kenapa yang di contoh 1 massa magnesium sulfatnya adalah 0,5 gram, di contoh ketiga ini justru diperoleh lebih besar, yaitu 2,5 gram. Karena kasusnya atau persoalannya berbeda antara contoh soal 1 dengan contoh soal 3 ini. Nah, contoh soal berikutnya ada contoh soal keempat. Jadi hitung konsentrasi ppm dari ion Na. Hitung konsentrasi ppm dari ion Na yang dibuat dari 0,106 gram natrium karbonat yang dilarutkan hingga volume 100 ml. Nah, contoh soal yang keempat ini berbeda juga dengan contoh soal kedua tadi. Jadi contoh soal yang kedua tadi yang ditanyakan adalah ppm Na2CO3. Dibuatnya juga dari Na2CO3. Tetapi kalau untuk soal keempat ini yang akan kita hitung adalah ppm-nya Na, tapi dibuatnya dari Na2CO3. Maka dari soal ini yang diketahui adalah massa Na2CO3 sebesar 0,106 gram atau sama dengan 106 mg. Kemudian ada volume larutan sebesar 100 ml atau 0,1 liter. Kemudian ARNA itu sama dengan 23. Kemudian mRNA2CO3 adalah 106. Nah, dari soal ini yang ditanyakan adalah berapa ppm-nya Na. Jadi bukan ppm Na2CO3 yang ditanyakan, tapi ppm Na. Maka kita perlu tahu berapa massa Na dulu untuk bisa menghitung ppm Na-nya. Maka penyelesaiannya kita hitung pakai hukum perbandingan tetap. Massa Na sama dengan 2 kali ARNA. Kenapa harus 2 kali? Karena angka indeks Na dalam Na2CO3 adalah
2. Jadi 2 kali ARNA per mRNA2CO3 dikali dengan massanya Na2CO3. Maka kita masukkan nilainya 2 kali 23 per 106 dikali dengan 106 mg, akan kita peroleh massa natrium adalah sebesar 46 mg. Maka ppm Na tinggal kita hitung dengan rumus miligram per liter. Jadi miligram Na adalah 46 mg dibagi dengan liternya adalah 0,1 liter, sehingga diperoleh hasil 460 mg per liter atau sama dengan 460 ppm. Nah, untuk contoh soal ketiga dan keempat bisa juga kita selesaikan menggunakan rumus singkat. Jadi untuk seperti soal nomor 3, jika massa yang ditanyakan, maka rumus singkat yang bisa digunakan adalah miligram sama dengan mR per AR dikali dengan ppm dikali dengan liter. Atau untuk contoh soal seperti soal nomor 4 di mana yang dihitung adalah ppm, bisa kita selesaikan dengan rumus ppm sama dengan AR per mR dikali dengan miligram per liter. Satuan konsentrasi berikutnya adalah kemolalan atau molalitas. Simbolnya adalah M kecil. Jadi perbedaannya dengan M besar adalah pada huruf R ya. Jadi kemolaran atau molaritas simbolnya adalah M kapital. Tapi kalau kemolalan atau molalitas simbolnya adalah M kecil. Nah, definisi dari kemolalan ini adalah satuan konsentrasi yang menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 kg pelarut. Jadi kalau Anda bandingkan dengan satuan konsentrasi yang sudah dibahas sebelumnya, selalu yang dibandingkan adalah jumlah zat terlarut terhadap larutan, terhadap jumlah larutan. Nah, molalitas ini adalah satu-satunya satuan konsentrasi yang membandingkan jumlah zat terlarut terhadap jumlah pelarutnya. Jadi hati-hati untuk molalitas, ini menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1 kg pelarut. Ya, jadi contoh misalkan ada larutan NaCl 5 molal, itu berarti ada 5 mol NaCl dalam tiap 1 kg pelarutnya. Atau contoh lain, larutan NaOH 2 molal, itu berarti ada 2 mol NaOH dalam tiap 1 kg pelarutnya. Nah, dari definisi tersebut, molalitas kemudian dapat dirumuskan sebagai molalitas sama dengan mol per kilogram pelarut. Rumus perhitungan untuk molalitas dari definisi tadi, molalitas itu dinyatakan sebagai mol per kilogram pelarut, di mana mol ini kita ketahui jika massa kita basis perhitungannya adalah massa, maka mol sama dengan W per mm. Maka rumusnya bisa kita rubah menjadi M sama dengan W per mm dikali dengan kilogram pelarut. Nah, kalau kilogram pelarut kita hitung dari gram pelarut, maka kilogram pelarut ini sama dengan gram pelarut dibagi dengan 1000. Maka rumusnya dapat menjadi M sama dengan W per mm kali gram pelarut per 1000. Nah, jika gram pelarut kita ganti simbolnya menjadi P, maka rumus akhir untuk molalitas adalah M sama dengan W per mm dikali 1000 per P. Jadi 1000 kita tarik ke atas supaya tidak ada dua pecahan dalam satu rumus ya. Jadi M sama dengan W per mm kali 1000 per P. Atau jika massa yang akan dihitung, kita gunakan rumus W sama dengan M dikali dengan mm dikali dengan P per 1000, di mana M atau M kecil ini disebut molalitas, satuannya mol per kilogram. W ini adalah massa zat terlarut dalam gram, kemudian mm adalah massa molar dalam gram per mol, kemudian P ini adalah massa pelarut dalam gram, dan 1000 adalah faktor konversi yang satuannya jika digunakan dalam rumus adalah gram per kilogram. So di sini misalkan hitunglah jumlah zat terlarut yang diperlukan untuk membuat larutan BaCl2 2 molal dalam 500 gram air. Berarti dari soal ini yang diketahui adalah molalitasnya sebesar 2 mol per kilogram, kemudian P-nya atau massa pelarutnya adalah 500 gram, kemudian mRBaCl2 setelah dihitung akan diperoleh hasil 208, berarti mmBaCl2 adalah 208 gram per mol. Nah, yang ditanyakan adalah massa zat terlarutnya, dalam hal ini adalah massa BaCl2. Maka penyelesaiannya kita bisa gunakan rumus W sama dengan M dikali dengan mm dikali dengan P per 1000, atau 2 mol per kilogram dikali dengan 208 gram per mol dikali dengan 500 gram per 1000 gram per kilogram. Mol bisa kita coret,
gram bisa dicoret, kilogram bisa dicoret, sehingga akan diperoleh hasil akhir massa BaCl2 sebesar 208 gram. Nah, contoh berikutnya, tentukan molalitas larutan jika 14,2 gram natrium sulfat dilarutkan dengan 100 ml air. Nah, perhatikan di sini redaksinya dilarutkan dengan 100 ml air, berarti 100 ml ini adalah volumenya air. Maka diketahui dari soal ini adalah massa natrium sulfat sebesar 14,2 gram, kemudian volume airnya adalah 100 ml. Ingat, karena berat jenis air adalah 1 gram per mililiter, maka massa pelarutnya atau P-nya adalah 100 ml kali dengan 1 gram per mililiter atau sama dengan 100 gram. mRNA2SO4 adalah 142, yang berarti massa molarnya adalah 142 gram per mol. Yang ditanyakan adalah berapa molalitasnya atau M kecilnya ya. Jadi bisa kita hitung M sama dengan W per mm kali 1000 per P, atau sama dengan 14,2 gram per 142 gram per mol dikali dengan 1000 gram per kilogram per 100 gram. Gram masing-masing bisa kita coret sehingga akan kita peroleh hasil 1 mol per kilogram atau sama dengan 1 molal. Nah, satuan konsentrasi terakhir yang akan dibahas pada pembahasan kimia dasar semester ini adalah fraksi mol yang diberi simbol X, di mana fraksi mol ini menyatakan perbandingan mol suatu komponen terhadap jumlah mol total komponen dalam campuran. Sehingga karena dalam larutan ini komponennya ada dua, yaitu komponen zat terlarut dengan komponen pelarut, maka fraksi molnya dapat dihitung dengan menggunakan dua komponen. Jadi misalkan komponen pertama diberi simbol 1, kemudian komponen kedua diberi simbol 2, maka akan kita peroleh fraksi mol 1 sama dengan mol 1 dibagi dengan mol total. Atau fraksi mol kedua, fraksi mol komponen kedua ini sama dengan mol zat kedua dibagi dengan mol total, di mana mol total dapat dihitung dengan mol zat 1 ditambah dengan mol zat kedua. Nah, sehingga rumusnya bisa menjadi X1 sama dengan N1 per N1 tambah N2. Sementara untuk X2 bisa dihitung dengan rumus N2 per N1 tambah N2. Nah, kalau fraksi mol masing-masing zat dijumlahkan, berarti X1 ditambah dengan X2 sama dengan N1 per N1 tambah N2 ditambah N2 per N1 tambah N2. Ingat, kalau dalam pecahan penyebutnya sama, maka pembilang bisa langsung kita jumlahkan, sehingga X1 tambah X2 ini akan sama dengan N1 tambah N2 per N1 tambah N2. Nah, ingat, jika pembilang dan penyebut sama besarnya, maka hasilnya pasti sama dengan 1. Maka X1 tambah X2 sama dengan 1. Atau X1 bisa kita hitung dari 1 dikurang X2, atau sebaliknya X2 bisa dihitung dengan rumus 1 dikurang X1, di mana X1 ini adalah fraksi mol zat pertama, X2 adalah fraksi mol zat kedua, N1 adalah mol zat pertama, dan N2 adalah mol zat kedua. Misalkan di sini ada contoh soal sebanyak 60 gram magnesium sulfat dicampur dengan 171 gram air. Tentukan fraksi mol kedua komponen. Artinya ditanyakan fraksi mol air maupun fraksi mol magnesium sulfatnya. Yang diketahui massa magnesium sulfat sebesar 60 gram. Kemudian massa molar MgSO4 adalah 120 gram per mol. Kemudian diketahui massa air adalah 171 gram. Kemudian massa molar air adalah 18 gram per mol. Dan yang ditanyakan adalah berapa X H2O dan berapa X MgSO4-nya. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menghitung mol masing-masing komponen dulu. Jadi mol magnesium sulfat kita hitung dengan rumus W per mm, atau 60 gram dibagi dengan 120 gram per mol, hasilnya adalah 0,5 mol. Kemudian ada mol air bisa dihitung dengan rumus W per mm, atau 171 gram dibagi dengan 18 gram per mol, hasilnya adalah 9,5 mol. Maka mol total dapat dihitung dengan menjumlahkan mol kedua komponen, atau sama dengan 0,5 mol ditambah dengan 9,5 mol, hasilnya adalah 10 mol. Maka fraksi mol MgSO4 dapat dihitung dengan rumus mol MgSO4 per mol total, atau sama dengan 0,5 mol per 10 mol, hasilnya adalah 0,05. Ingat, fraksi mol tidak bersatuan ya. Nah, kemudian untuk fraksi mol air bisa kita hitung langsung dengan rumus 1 dikurang dengan fraksi mol magnesium sulfat, atau 1 dikurang 0,05, hasilnya adalah 0,95.